Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parif, mahasiswa pendidikan profesi guru, calon guru akuntansi dan keuangan lembaga Universitas 11 Maret dengan nomor induk mahasiswa yakni X9424083664 dengan penempatan sekolah yakni di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Adapun bentuk validasi diri saya menggunakan kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 7309143110000001. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita kembali bertemu di kelas kita, kelas pembelajaran akuntansi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita memulai atau membuka pembelajaran ini dengan berdoa. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membaca doa terlebih dahulu? Oke. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Terima kasih telah membantu Bapak untuk memimpin doa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba cek di lacinya atau di bawah kolom meja kalian, apakah ada sampah atau tidak? Oke. Tidak ada? Oke. Oke. Bapak ingin mengecek kehadiran teman-teman sekalian. Apakah semuanya lengkap? 38 lengkap semua? Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dari rentang 100, dari 10 sampai 100, kabar kalian itu bagaimana? 100%. 100 berapa? Oh, 99, Masya Allah. Oke. Hari ini kita akan mempelajari sebuah materi baru. Namun sebelum kita pelajari materi yang baru, Bapak ingin bertanya, apa materi kita pekan lalu atau pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat pertemuan kita pekan lalu? Yang kita pelajari apa? Banyak Oke, penyesuaian sama kertas kerja. Oke. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Materi kita itu yakni laporan keuangan atau lebih tepatnya laporan keuangan pada perusahaan dagang. Oke? Oke. Apakah kalian masih ingat terkait laporan keuangan? Masih? Oke, masih. Oke, Bapak ingin bertanya sebelum kita masuk ke materi baru. Karena kemarin kita itu kan belajar laporan keuangan terkait perusahaan jasa. Nah, sekarang kita akan masuk materi sama laporan keuangan, namun di perusahaan dagang. Tentunya perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu pasti berbeda, karakteristiknya berbeda. Demikian juga dengan menyusun laporan keuangannya, pasti ada perbedaannya. Oke, terkait laporan keuangan, siapa yang masih ingat jenis-jenis laporan keuangan? Ada yang bisa bantu Bapak? Yang pertama apa? Laporan laba? Oke, laporan laba rugi. Yang kedua apa? Laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga apa? Laporan posisi keuangan atau cuman ini atau masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Laporan arus
Oke, laporan arus kas. Oke, siapa yang masih ingat terkait apa saja ketika kita menyusun laporan laba rugi? Apa saja akun-akun yang kita butuhkan ketika kita ingin menyusunnya? Siapa yang bisa tahu? Apa? Penjualan. Apa lagi? Pendapatan usaha. Apa lagi betul? Apa? Beban operasi. Apa lagi? Operasional. Apa lagi? Beban administrasi. Apa lagi? Oke, intinya semua penghasilan dan juga semua beban-beban pasti akan digunakan dalam menyusun laporan laba rugi. Oke. Oke, masih ingat semua ya? Masya Allah. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi baru. Oke, sebelum kita masuk ke materi baru, kita akan Bapak akan mengingatkan lagi kontrak pembelajaran kita. Yang pertama itu belajar dengan sungguh-sungguh dan serius. Oke? Tidak menggunakan handphone kecuali untuk keperluan belajar. Kemudian boleh makan atau minum asal bukan makanan yang berat dan tidak mengganggu. Kemudian yang kedua itu masuk dan keluar kelas dengan sopan. Dan juga tentunya harus izin terlebih dahulu jika terlambat atau ingin keluar. Kemudian bersikap sopan dan menghargai guru serta teman sebayanya. Kemudian aktif dalam diskusi dan kerja kelompok. Dan terakhir itu menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Ini hanya pengingat karena kontrak pembelajaran kita kan sudah kita sepakati sebelumnya. Oke, kita masuk ke materi terkait laporan keuangan. Oke, tujuan kita atau tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari materi laporan keuangan yakni Bapak ada 3 diharapkan. Yang pertama itu adik-adik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis laporan keuangan dan akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan dagang dengan baik. Kemudian yang kedua itu adik-adik diharapkan mampu menyusun, tadi kan mengidentifikasi, sekarang mampu menyusun laporan keuangan dalam perusahaan dagang dengan tepat. Kemudian yang ketiga itu, adik-adik itu diharapkan mampu menganalisis. Setelah kita menyusun, kita melihat hasilnya, adik-adik itu diharapkan mampu menganalisis kinerja perusahaan dengan baik. Paham? Oke. Nah, pertanyaan Bapak, apa itu laporan keuangan? Dan apa saja bentuk-bentuk dari laporan keuangan? Oke, laporan keuangan, ini kita hanya mengingat kembali, karena kemarin kan kita sudah pelajari laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan hasil akhir dari suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang berupa suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun buku yang bersangkutan. Nah, kemudian menurut IAI itu Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan dalam entitas atau dalam sebuah perusahaan atau sebuah badan. Kemudian, ini tadi Bapak tanyakan terkait jenis-jenis laporan keuangan. Nah, jenis-jenis laporan keuangan itu tadi seperti tadi adik-adik sebutkan, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, kemudian laporan arus kas. Laporan laba rugi itu laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional. Di mana itu yang kita perlukan itu yakni akun-akun yang berhubungan dengan penghasilan dan juga akun-akun yang berhubungan dengan beban-beban biaya. Kemudian laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas atau perubahan modal selama satu periode. Kemudian laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini merupakan laporan yang menunjukkan keseimbangan antara harta dan juga sisi utang atau ekuitas. Kemudian terakhir laporan arus kas. Laporan arus kas itu adalah laporan yang berisi terkait arus kas masuk dan
arus kas keluar. Sesuai namanya laporan arus kas. Jadi berhubungan dengan yang berhubungan dengan segala yang berbentuk kas. Jadi semua yang kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama satu periode akuntansi tertentu. Ini kita hanya refleksi kembali. Oke, kita akan membahas lebih dalam terkait laporan laba rugi. Nanti kalau misalnya Bapak terlalu cepat menjelaskan, mungkin bisa beritahu Bapak ya, oke? Oke, laporan laba rugi. Laporan yang merupakan laporan yang dimana itu laporan untuk perusahaan dagang sedikit berbeda dengan perusahaan jasa. Karena perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu tentunya pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga dalam penyusunan laporan keuangannya itu juga pasti ada berbeda. Demikian juga dengan laporan laba ruginya. Ada pula laporan laba rugi dalam perusahaan dagang itu terdiri dari ada setidaknya ada 5. Pertama itu pendapatan. Pendapatannya itu perusahaan dagang apa? Pendapatan utamanya? Penjualan. Kemudian ada harga pokok penjualan. Kemudian ada beban operasional. Kemudian ada pendapatan di luar usaha. Kemudian ada beban di luar usaha. Oke, ini bentuk dari laporan laba rugi dari perusahaan dagang. Ini sebenarnya masih ada sambungannya di belakang. Di slide selanjutnya. Gini. Tapi kita bahas per kegiatan dulu. Ini kan kegiatan operasionalnya. Di sini kita lihat kegiatan operasional perusahaan dagang itu adalah penjualan dan pembelian juga. Di sini ketika kita menyusun laporan laba rugi dari perusahaan dagang itu tentunya kita pasti menggunakan apa? Ini penjualan dan juga yang ikut menyertainya, retur, potongan penjualan dan ya cuma itu. Kemudian kita juga pasti ada ketika ada penjualan pasti ada pembelian. Termasuk juga ikut juga yang mengikuti dari pembelian. Ada beban angkut pembelian, retur pembelian dan juga potongan pembelian. Nah, di sini kalau kita perhatikan di dalam menyusun atau mengetahui laba kotor dari sebuah perusahaan itu kita pasti memerlukan adanya penjualan, kemudian harus adanya harga pokok penjualan sebagai pengurangannya. Nah, di sini ketika kita memperoleh sebuah total penjualan perusahaan, tentunya ada bisa jadi ada muncul akun-akun yang dapat bersifat berlawanan dari penjualan. Contohnya ini, retur penjualan sama potongan penjualan. Retur penjualan dan potongan penjualan itu bersifat apa? Menambah atau mengurangi penjualan? Menambah atau mengurangi penjualan? Siapa yang bilang menambah? Angkat tangan. Yang bilang mau mengurang? Oke, betul ya. Retur penjualan sama potongan penjualan itu bersifat berlawanan dengan penjualan. Sehingga dapat dikatakan dua akun ini akan mengurangi penjualan. Nah, ketika kita melakukan penjualan kemudian dikurangi oleh semua akun-akun yang menguranginya, maka akan muncul sebuah penjualan bersih. Nah, kemudian setelah kita mengetahui penjualan bersih, kita akan mencari tahu terkait harga pokok penjualan. Nah, cara mengetahui harga pokok penjualan itu kita memerlukan beberapa akun. Yang pertama itu ada persediaan barang yang di awal periode, bukan di akhir periode. Nah, persediaan barang di awal periode pasti ketika kita menjalankan kegiatan usaha, pasti kita akan selalu melakukan pembelian. Nah, ketika kita melakukan pembelian, maka persediaannya bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang. Kalau kita memiliki persediaan, kemudian kita melakukan pembelian, maka pembeliannya bertambah maka persediaannya bertambah atau berkurang? Bertambah, betul. Nah, demikian pula ketika ada beban angkut pembelian. Ini bukan menambah
tidak menambah persediaannya, tapi menambah nilai dari persediaannya. Jadi ketika ada dua akun ini muncul, maka ini bersifat menambah akun persediaan awal, pembelian dan beban angkut pembelian. Pembelian menambah dapat dikatakan secara stok, ini dapat dikatakan menambah secara nilainya. Oke, tadi di penjualan, akun penjualan ada akun negatifnya atau akun yang berlawanan. Nah, demikian pula dengan akun pembelian. Pembelian juga tentunya memiliki yang berlawanan dengan akun pembelian semestinya. Ada juga retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, ketika kita memiliki retur pembelian dan potongan pembelian, maka pembeliannya bertambah atau berkurang. Ketika kita punya pembelian, total pembelian, kemudian ada pencatatan retur pembelian dan potongan pembelian, maka pembeliannya itu bertambah atau berkurang? Oke, betul, berkurang. Pembeliannya itu berkurang. Nah, ketika kita sudah dapat semua akun ini, semua data-data dari sini, maka persediaan ini ditambah semua pembelian, maka muncul kemudian pembelian, total pembelian ditambah beban angkut pembelian, kemudian dikurangin semua akun-akun yang mengurangi pembelian, maka muncul namanya akun pembelian pembelian bersih. Nah, ketika muncul akun pembelian bersih, maka kita dapat muncul namanya persediaan yang siap dijual. Persediaan siap dijual itu merupakan persediaan awal ini ditambah ini. Maaf, ini ada kotor. Persediaan awal ditambah pembelian bersih, maka akan muncul persediaan siap dijual. Nah, kemudian di akhir periode sebuah kegiatan usaha, pasti ada namanya persediaan barang akhir. Yang dimana pasti ketika kita melakukan kegiatan operasional perusahaan, ada penambahan persediaan, baik itu melakukan pembelian ataupun ada pengurangan, baik itu adanya retur maupun penjualan. Maka inilah dari persediaan barang akhir. Nah, persediaan barang akhir ini berbeda dengan persediaan barang awal. Persediaan barang akhir itu bersifat mengurangi. Jadi persediaan siap dijual kemudian dikurangi oleh persediaan akhir. Persediaan siap dijual dikurangi persediaan barang akhir, maka muncul baru namanya harga pokok penjualan. Nah, dari penjualan bersih ini dikurangin harga pokok penjualan, baru muncul namanya laba kotor. Belum kegiatan-kegiatan aktivitas perusahaan yang lain. Ini masih kegiatan operasionalnya, kegiatan utamanya, Pak. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, lanjut. Nah, tadi itu kegiatan yang bersifat kegiatan utamanya. Nah, perusahaan dagang juga ada kegiatan yang non utama. Ya, di sini. Yang dimana itu semua aktivitas-aktivitas yang berhubungan terkait pendapatan dan beban biaya yang di luar operasional. Misalnya ada pendapatan di luar usaha, di luar dari penjualan, dan juga ada beban-beban di luar dari kegiatan utama. Nah, di sini pendapatan luar usaha ini misalnya apa kira-kira selain penjualan? Di luar dari penjualan apa? Ada yang tahu? Pendapatan di luar penjualan. Pendapatan sewa. Oke, apalagi? Sisi sini ada yang tahu? Ada? Pendapatan? Ayo. Oke, ini ada pendapatan bunga. Kemudian ada juga ketika mungkin kita menjual harta perusahaan, itu juga bisa menjadi pendapatan. Nah, semua ini merupakan pendapatan di luar usaha. Dan ini tidak dicatat di kegiatan utama perusahaan, karena ini tidak akan selalu muncul dalam kegiatan utama perusahaan.
Nah, ini cara menghitungnya hampir sama dengan laporan keuangan laporan laba rugi secara umum. Kemudian ada beban-beban. Beban bunga yang di luar usaha itu ada beban bunga, beban kehilangan, dan beban lain-lainnya. Beban listrik, beban segala bentuk beban yang di luar dari kegiatan utamanya. Nah, ketika pendapatan di luar usaha dan beban non usaha dikurangi, maka muncul laba di luar usaha. Jadi ada dua tadi laba. Laba kotor dan laba di luar usaha. Nah, ketika kita menambah laba kotor dan juga laba di luar usaha, maka muncul namanya, ini seharusnya laba bersih. Namanya laba bersih sebelum pajak. Karena kita menambah laba kotor dan juga laba di luar usaha. Maka ini namanya laba sebenarnya sebelum pajaknya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa? Oke. Ada apa? Apa bedanya laporan? Apa bedanya? Laba kotor dan laba bersih. Oke, ada yang mau bantu jawab? Ada? Ada? Oke. Tadi itu laba kotor. Laba kotor itu yang ini. Ini kegiatan operasi, semua kegiatan utama perusahaan, dari penjualan dikurangi harga pokok, baru namanya muncul kemudian muncul laba kotor. Nah, tadi kemudian laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak itu laba bersih dari laba kotor ditambah laba di luar usaha ini, baru muncul laba bersih. Nah, kenapa dikatakan sebelum pajak? Karena pelaporan pajak atau beban pajak itu muncul ketika kita memiliki laba bersih, setelah kita mengetahui laba bersih perusahaan. Ketika kita sudah menambah laba kotor dan juga laba di luar usaha, baru kita akan melaporkannya untuk perhitungan pajaknya. Oke? Paham? Oke. Oke, sekarang laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu terdiri dari ada modal awal, laba rugi, dividen, pengambilan pribadi atau dan juga modal akhir sebagai bentuk akhir dari ketika ada penyesuaiannya. Oke, tadi sebelumnya itu kita bahas laporan laba rugi itu, ini ada rumusnya. Mungkin ada yang mau catat, boleh? Nah, di sini itu rumus tadi. Kita tadi masih bahas laporan laba rugi. Nah, ini rumus-rumus singkatnya. Ketika kita ingin mengetahui penjualan bersih, maka kita perlu penjualan barang dikurangi retur penjualan yang ditambah dengan potongan penjualan. Kemudian, kalau kita mau mengetahui persediaan bersih atau pembelian bersih, kita mentotalkan, menjumlahkan semua pembelian barang, kemudian biaya angkut pembelian. Jadi pembelian barang, total pembelian barang ditambah biaya angkut pembelian. Kemudian dikurangi potongan pembelian dan juga dikurangi juga dengan retur pembelian. Kemudian persediaan siap dijual, persediaannya awalnya itu ditambah pembelian bersih. Kemudian harga pokok penjualan, yakni persediaan awal ditambah pembelian bersih, dikurangi persediaan akhir. Dan kemudian ini, tadi pertanyaannya Irgi, laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Oke, kita kembali lagi laporan perubahan ekuitas. Secara umum bentuknya hampir sama, atau dapat dikatakan sama bentuknya dengan perusahaan jasa. Laporan perubahan ekuitas di laporan perubahan di perusahaan dagang jasa. Oke, bentuknya sama. Ada modal pemilik atau di awal periode. Kemudian ada laba bersih, kemudian ada prefer. Dari ketika modal pemilik itu ditambah dengan laba bersih, maka muncul modal yang sementara. Kemudian dikurangi oleh prefer atau pengambilan pribadi, maka muncul modal pemilik, modal akhir dari pemilik. Nah, misalnya ingat,
Misalnya, jika perusahaan itu tidak dapat keuntungan atau tidak dapat laba, maka yang awalnya modal ditambah laba itu untuk menambah nilai modal. Nah, ketika situasi perusahaan mendapatkan rugi, sebaliknya ini tidak menambah modal, tapi rugi mempengaruhi apa? Mengurangi atau menambah modal? Mengurangi modal. Nah, sama dengan sifatnya dengan prefer, mengurangi modal. Kemudian muncul modal akhir. Kemudian laporan perubahan posisi keuangan. Secara umum sama juga dengan perusahaan jasa. Ada komponennya itu ada kelompok aset, kewajiban atau utang, kemudian ada ekuitas atau modal. Bentuknya sama. Adik-adik pasti sudah paham ini. Ada aktiva dalam kita pakai ada aktiva dan juga pasifa. Aktiva itu semua akun-akun yang berhubungan dengan harta, kemudian yang termasuk aktiva lancar dan aktiva tetap. Di total kemudian muncul total aktiva. Kemudian di sisi pasifa itu ada dua, apa? Kewajiban dan juga ekuitas atau modal. Ketika ini ditambah kewajiban dan modal, maka muncul keseimbangan dari aktiva. Sesuai dengan rumus persamaan dasarnya, harta sama dengan utang ditambah modal. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ada? Ayo, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mungkin melatih diri kita untuk agar materinya lebih dipahami, yakni kita akan melakukan pengerjaan tugas. Oke, siap? Oke, sebelum kita memulai, mari kita peregangan dulu. Semuanya berdiri. Oke, semuanya relax semua. Yang capek, tarik napas dalam-dalam. Keluarkan semua bebannya. Jangan marah juga. Oke, bisa goyangkan badan. Kalau yang capek duduk, bisa gerakkan badan. Oke, udah relax? Oke, kalau merasa sudah enak, bisa duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai penugasannya, secara penugasan ini kita akan melakukan secara berkelompok. Bapak akan bagi 38 ya. Bapak akan bagi kelompoknya menjadi 7 kelompok. Bapak yang akan susun sendiri kelompoknya, oke? Oke. Nih, Bapak sudah siapkan lembar kerja peserta didik. Adik-adik akan mengisinya ini, oke? Secara berkelompok, berdiskusi, kemudian secara berkelompok. Nah, setelah adik-adik temukan atau dapat hasil dari pengerjaannya ini, Bapak minta mungkin ada sampel atau beberapa kelompok yang akan maju ke depan untuk menyajikan hasil temuannya, oke? Siap? Siap? Oke, Bapak akan bagi ya kelompoknya. Ini salah. Oke, kelihatan? Oke, sebelumnya Bapak sudah bagi kelompok kalian. Kelihatan? Apa ini?
Tunggu. Eh, yang mau minum boleh, mau makan boleh. Asalkan jangan makan makanan berat kayak rendang. Oke. Semuanya lihat? Bapak bagi jadi 7 tim. Oke, tim 1 angkat tangan. Oke. Tim 2. Tim 3. Tim 4. Tim 5. Tim 6. Oke. Oke, tim 7. Oke. Adik-adik boleh menyesuaikan berkumpul sama teman-temannya, setimnya atau sekelompoknya. Kemudian Bapak bagi lembar kerja untuk dikerjakan. Tim 1 di sini, tim 2 di belakang, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 4 itu kalau mau di sini nggak apa-apa. 4, 6 kalau mau di belakang boleh. Atau kalian menyesuaikan nggak apa-apa sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing. Kalau mau gabungkan meja nggak apa-apa. Ya, boleh. Tergantung kalau sudah merasa nyaman kelompoknya ini nggak apa-apa. Atau kalau kenyamanan kelompok kalian mau di mana? Mau depan kipas, mau dekat jendela, mau dekat tembok, atau kalian mau gabungkan? Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2? 2? Oke, 5. Kelompok 2? Ini kelompok berapa? 3. Kelompok ketupat? Ini kelompok 7. Ini 6. Oke. Oke. Oke, di situ ada Bapak kasihkan pertanyaan, beberapa pertanyaan yang nanti atau kurang lebih adik-adik disuruh diminta dari data-data yang Bapak berikan, adik-adik diminta untuk menyusun laporan keuangannya. Kemudian dari hasil temuannya itu adik-adik diminta analisis sebagai akuntan apa kira-kira langkah yang tepat diterapkan untuk periode yang akan datang.
Oke, silakan berdiskusi, silakan mengerjakan. Oh ya, kalau untuk nama kelompok, Bapak boleh kasih saran? Nama-nama apa bagus? Apa? Hewan? Hewan boleh. Oke, kita gunakan nama-nama hewan ya, setiap kelompok. Gak boleh sama. Oke? Ini nama kelompoknya apa? Oke, Bawi. Ini nama kelompoknya? Nama kelompoknya apa? Ketupat buahnya? Oh, hewan. Oke, selama penyusunan atau pengerjaannya boleh adik-adik buat cakaran dulu sebelum masukkan ke lembar kerjanya, oke? Oke, kalau kalian mau lepas itu nggak apa-apa, lepas klipannya. Ini nama kelompoknya apa? Ya, nama hewan. Marmut. Kenapa marmut? Ini nama kelompoknya apa? King Kong hewan ya? Iya. Anomali. Anomali. Anomali, Pak. Ya, Ini kan kelompoknya dia nggak masuk tulis ya, Pak? ya. Ditulis saja. Tulis aja nama kelompoknya. Namanya? Ya. Oke, kalau kalian mau gunakan HP kalian nggak apa-apa untuk mencari referensi. Kalian cakar dulu data-data yang kalian dapatkan, kemudian kalian bisa susun. Apabila kalian ada yang belum dipahami atau mungkin ada terkendala, mungkin bisa tanya Bapak. Ada yang butuh cakaran? Kertas cakaran? Ada yang butuh kertas cakaran?
Apa? Kesejahteraan. Oke, kelompok yang terbaik Bapak kasih hadiah permen. Very excited. Very excited. So very excited. Very excited. Ada kendala? Very excited. Kenapa? Oke. Ini kan, oke, lihat. Ini kan Bapak kasih data ini. Ini namanya data neraca saldo disesuaikan. Dari data ini, dari data ini, kan kalau dalam kertas kerja kan ada ini. Tapi kalau ini kan dapat juga dipakai untuk menyusun laporan keuangan. Nah, Bapak cuma minta ini, cuma 3 ini. Nah, laporan laba rugi tadi, laba rugi itu apa yang digunakan data-datanya? Ada ini penjualan, hitungan, pendapatan, semua kan ini ada. Oke, disesuaikan aja. Aku coba isi salah laba rugi itu nggak usah dipakai. Oke, bisa buat cakaran saja dulu, kemudian pindahkan ke BKPD-nya. Kelompok ini ada kendala? Ya, jangan lupa isi identitas perusahaan ya. Boleh pakai pensil, sesuai dengan kenyamanan kalian. Kalian boleh pakai cakaran dulu. Oke. Kok mau dipotong tangannya? Oke, data-data ini kan biasanya kan muncul di kertas kerja. Kalau kalian buka kertas kerja itu kan ada namanya neraca saldo disesuaikan. Nah, ini kan sebenarnya ini neraca disesuaikan sudah bisa digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, sini Bapak minta kalian buat laporan keuangan dari ini, laba rugi, perubahan ekuitas, dan posisi keuangan. Nah, misalnya laporan laba rugi, tadi itu komponennya apa saja? Penjualan. Nah, penjualan itu ada bisa dapat sini. Penjualan, apa tadi lagi? Pembelian, pembelian, retur, dan beban-beban yang lain yang di luar kegiatan utamanya. Perubahan ekuitas apa? Dibutuhkan tadi apa? Ya, kan kalau kita perhatikan, oke, adik-adik perhatikan. Dalam data ini kita memiliki dua apa? Dua pemilik siapa namanya? Pak Amir dan Pak Aziz. Oke. Kemudian dilihat dari laporan perubahan ekuitasnya itu, kepemilikan modalnya itu kalau ditotalkan Pak Amir itu memiliki total 64% kepemilikan modal total. Kemudian Pak Aziz itu memiliki 36%. Nah, kita adik-adik nyusun dulu laporan laba ruginya. Ketika adik dapat, nah kemudian lanjut ke perubahan ekuitasnya. Nah, kalau data-datanya kan laporan laba rugi kan udah ada semua di sini. Kalau perubahan ekuitas itu ada modal awalnya ada di sini. Ini kan ada dua kolom. Ada bisa gunakan dua kolom ini. Yang mana? Mau yang sini Pak Aziz atau di sini Pak Amir. Tergantung adik saja. Ya. Ya. Persediaan barang dagang itu kan ada awal sama akhir. Ya, awal dan akhir. Terus ini juga kan sama Pak, awal sama akhir. Oh, itu sudah akhir. Apa? Nah, awalnya awalnya nanti buat aja dulu perubahan ekuitasnya. Isi saja dulu. Yang penjualannya, kemudian mana kolomnya itu. Oke. Isi aja dulu ini semua. Oke? oh ini nanti
persediaannya. Ya. Boleh. Jangan ke kantin ya. Kelompok sini ada yang bertanyakan? Kelompok sini ada yang bertanyakan? Iya Kak ya. Hmm. Nanti saya panggil Pak. Mana? Tim King Kong. Ya itu kan Apa definisi kenapa namanya tim King Kong? karena gede. Hah? Karena gede. Itu anomalinya? Ini kok gedenya mana? Namanya. Kan King Kong kan katanya gede. Ini gedenya mana? King Kong imut. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini persediaan akhir. Oke. Dan isi saja dulu yang ada saja. Oke? Ya? Ya. Penjualan bakso. Kenapa? Ini kan penjualan barang dagang sama penjualan bakso sama. Sama. Penjualan barang dagang penjualan itu sama. Nah, tadi kan penjualan. Kemudian ini ada potongan penjualan. Nah, kalau kalian ada lihat itu dari formatnya, kira-kira potongan penjualan itu menambah atau mengurangi penjualan? Menambah atau mengurangi? Mengurangi kan? Jualan. Oke. Isi aja kalau misalnya ada yang belum dipahami, panggil Bapak, oke? Ada kendala? Nggak ada, belum ada. Belum ada. Nanti kayaknya ada Pak. Hebat ya, nggak ada kendala ya? Bismillah. Oke, ya coba. Ada yang mau ditanyakan? Ya contohnya kan ada di buku. Kayak Iya, betul. Kayak dia yang gitu ya. Oke, kenapa? Kerjakan saja dulu. Kan kalian lihat tadi, ini penjualan, ini udah betul. Lanjut lagi. Kalau benar Bapak kasih permen. Nah ya. Ya, aku lupa sedang apa.
Presiden awal. Waalaikumsalam. Ada kendala? Yang menulis laporan laba bersih itu ada presiden awal dan akhir. Oke, Bapak lupa. Dalam data yang Bapak berikan itu presidennya itu merupakan presiden akhir. Presiden awalnya itu sebesar 56 juta. Jadi yang data itu merupakan presiden akhir. Jadi kalau ada yang ingin gunakan presiden awal, gunakan yang itu 56 juta. Kemudian presiden akhirnya gunakan yang di data ini. Oke.
bahan bacaan, ada juga video. Ada dalam.
Oke, waktu pengerjaannya mungkin sekitar 15 menit lagi. Ayo. Ada yang mau
Oke, sudah? Sudah? Sudah ya? Oke, ayo. Sudah sampai. Ayo. Ya. Oke, kelompok bangun sudah. Kelompok tiga sudah. Ini kelompok ada. Oke, sudah. Sudah. Oke, kelompok apa? Oke, kelompok harimau sudah. Bagus sudah. Ikut sudah juga. Ini kelompok apa? Oke. Ayo selesai yang cepat. Nanti kita akan lakukan presentasi. Ini apa? Oke. Lagi. Ini apa? Kelinci. Oke, cepat. Ada? Ini kamu udah? Ini udah? Sudah? Sudah?
Ayo, sudah? 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 Oke, dapat berapa? Labanya dapat berapa? Ya. Berapa? 900. 900 apa? Tidak dapatnya laba atau rugi? Ayo. Oke, semuanya sudah? Oke. Oke, di antara semua kelompok, siapa yang mau satu perwakilan untuk mengemukakan hasil yang dia dapat? Kelompok kelinci mau? Oke. Ya. Berdiri saja di tempatnya aja. Kelompok lain bisa perhatikan kelompok apa? Kelinci, oke. Di sini aja, di sini aja. Iya. Iya. Bisa suaranya diperbesar? Oke. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Ini dari kelompok 4 atau kelompok ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Oke, dari laporan ruginya. Yang laporan ruginya itu diperoleh apa? Laba kah atau rugi? Rugi. Oke. Senilai berapa ruginya? Ayo. Yang lain dapat rugi juga? Yang lain dapat rugi? Ruginya sudah sebesar berapa? Oke. Sebesar Berapa? 42.500.000. Ruginya? Iya. Ada yang sama? Iya. Kelompok lain ada yang dapat rugi? Nilai kelompoknya berapa? Bapak. Ruginya dapat berapa? Dapat berapa? 42 juta. 40 juta. Sama? Sama, oke. Oke, dari model akhirnya totalnya berapa? Berapa model akhirnya? Kalau Pak Asis dapat berapa model akhirnya? Mendapatkan 8,9 juta 93
Pak Asis 88. Kelompok lain dapat berapa Pak Asis? Iya Pak Asis. Ya, model akhirnya. Kalau Pak Amir dapat berapa? Ada yang dapat yang sama, Pak Amir? Sama, oke. Terakhir, sisi balance-nya atau keseimbangan dari neracanya dapat berapa? 300? 335 jutaan. Kelompok lain? Kepiting dapat berapa? Neracanya berapa? Laporan neracanya? Oh, berapa? Dapat berapa? Oke. Kalau belum selesai nanti revisi ya. Oke. Mungkin karena waktu sudah hampir selesai, mungkin adik-adik nanti bisa mengerjakan asesmen untuk menilai pengetahuannya. Nanti adik-adik coba scan, kemudian kerjakan di rumah ya. Oke, silakan duduk. Oke, silakan scan. Nanti kerjakan di rumah, Bapak akan lihat berapa nilai yang kalian dapatkan. Atau Bapak nanti kirimkan di grupnya. Oke. Sudah? Oke, nanti scan, kemudian isi. Ini merupakan games terkait laporan keuangan. Kita akan bermain quiz, tapi pengerjaannya nanti di rumah saja. Oke? Oke, terakhir dari pembelajaran kita hari ini, berapa skor yang kalian berikan kepada diri kalian sendiri? Ada yang di bawah 100? Oke, kalau kepada guru? 23, oke, nggak apa-apa. Oke, terakhir refleksinya juga ini. Nanti Bapak kirimkan refleksinya ini bentuknya angket. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, siapa yang ingin membuat sebuah kesimpulan? Oke, Lita. Oke, berdiri. Baik, saya akan menyampaikan sekilas ringkasan yang kita semua pelajari hari ini. Oke. Hari ini kita semua mempelajari tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Oke, apa lagi? Saya belajar apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan laba rugi, Oke, laba rugi, perubahan modal, dan perubahan modal. neraca. Oke. Setelah mempelajari dan memahami laporan keuangan ini, saya dapat mengetahui dan Ayo apa? memahami Apa? keuntungan dan kerugian yang dialami perusahaan. Oh, oke. Cuman itu? Ada lagi. Ayo apa? Selain itu, saya juga bisa mengetahui bagaimana menentukan langkah-langkah yang harus diambil di periode selanjutnya melalui laporan keuangan. Oke. Misalnya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka bisa mencari cara untuk mengurangi beban dan menambah laba. Oke. Hari ini kita belajar apa? Sesuai tadi kata Adik Aleta, kita pelajari laporan laba rugi, perubahan modal,
neraca. Kemudian juga pelajari bagaimana cara ya, ketika mendapatkan kerugian kita bisa analisis. Oke ya. Tepuk tangan untuk Anda temannya. Oke, mungkin bisa kembali posisikannya kembali menghadap ke depan karena kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa isi ini ya refleksinya. Oke, setelah kita pelajari laporan keuangan, mungkin pertemuan selanjutnya kita akan sedikit lagi merefleksikan terkait materi kita hari ini. Tapi pertemuan kita yang akan datang kita akan pelajari lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu apa? Setelah laporan keuangan, jurnal penutupan, ya jurnal penutupan. Nanti adik-adik akan, insya Allah kita akan lanjut pertemuan kita jurnal penutupan. Namun sebelumnya kita akan melakukan refleksi terkait laporan keuangan, terkait materi kita hari ini juga. Oke, sebelum kita Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup pembelajarannya dengan doa. Siapa ketua kelas mau pimpin lagi? Pas duduk, siap, gerak. Doa mulai. Terima kasih atas partisipasinya hari ini, dan juga semoga adik-adik bisa kalau pulang hati-hati dan semoga bisa pulang dengan selamat sampai ke rumah. Oke, Bapak ucapkan sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.